Setelah itu dari ruang penjara bawah tanah, saya naik tuh ke atas ke ruang kerja. Dan sebelum melewati ruang kerja kayak ada satu ruangan, tapi saya nggak tahu itu ruangan apa karena nggak dijelasin juga. Dan itu ada kelompok lain di dalamnya, ada kelompok 3. Dan di situ ada salah satu cewek lagi kesurupan di kelompok itu. Dan itu kesurupannya dia itu teriak-teriak nggak jelas, teriak-teriak, ketawa, nangis. Terus udah dipegangin sama 4 orang. Dan terus si sosok itu kayak manggil-manggil kayak begini, tangannya yang lambai, tapi begini-gini doang tangannya, lambai, sambil ngeliatin peserta yang masuk tuh ke ruangan itu. Nah si pemandu langsung bilang refleks, jangan ada yang ikut ya, katanya, jangan ada yang ikut. Terus saya nanya, emang kenapa Pak itu manggil-manggil? Ya nggak tahu, mungkin kamu bisa mau dibawa ke alam ya. Pemandunya cuma bilang kayak gitu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Ratna Wulan di Ratna Wulan Official. Teman-teman, kali ini gue seperti biasa kedatangan narasumber yang datang dari tempat yang gak begitu jauh lah dari Jati Padang, yaitu dari Depok. Beliau akan menceritakan pengalamannya selama melakukan studi tour di sebuah gedung yang biasa didatangi setiap malam ya. Acaranya itu malam hari dan lokasinya itu di sekitar kota, bangunan kota tua. Tepatnya itu ada bangunan penjara Belanda di sana. Gimana ceritanya? Kita langsung aja sapa narasumber kita. Apa kabar Bang? Wih, Bu, baik Bang Fajar. Iya. Makasih ya Bang udah sampai sini Bu, sama-sama. dari Depok. Bang, ini ceritanya tahun berapa Bang? Waktu itu sekitar tahun 2017, Bu. 2017 ya. Iya. Itu ada apa study tour gitu? Sebenarnya bukan study tour ya, karena kan awal kita berlima dari teman-teman nongkrong aja gitu. Terus kayak ada satu teman yang ide kayak ini nih di penjara kota tua Belanda ini yang di sekitaran kota tua ini bisa wisata, kita ke sana bisa jadi wisata mistis, dia bilang wisata malam. Terus teman iseng nanya kayak bayar berapa, mahal gak buat nyewa tour guide-nya? Enggak kok, waktu itu cuma bayar sekitar kita kalau nggak salah 100.000 kalau nggak salah satu orang buat nemenin eksplor gedungnya itu. Dan gedungnya itu yang pertama cukup tua lah Bu ya, namanya penjara. Dan itu bukan hanya penjara, ternyata di dalamnya ada ruang kerja, ada gedung arsip, bahkan ada ruang tahanan sementara, terus ada ruang penyiksaan. Oke Bang, mungkin dari ceritanya itu bisa di-spill sedikit Bang yang serem-seremnya aja. Kalau yang buat serem-serem sih banyak sih Bu, karena emang di dalam tour itu kan, wisata itu kita dibagi kelompok, soalnya ada 3 kelompok waktu itu. Dan kebetulan saya jadi kelompok pertama, dan saya juga di barisan paling depan. Waktu saya sempat mau masuk lorong gitu, waktu itu lorong ruang kerja, cuman bangunannya emang gede, banyak pilar. Saya tuh kaget awalnya, saya masuk, saya nyenter, saya pakai senter, saya lihat tuh kayak kaki, tapi bulunya banyak Bu. Kaki bulunya banyak. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kami, Ratna. Oke Bang Fajar, bisa dimulai ceritanya. Jadi waktu itu dari hasil nongkrong ya Bu, kita waktu itu habis ujian lah biasa, ngumpul sama teman-teman SMA. Terus kayak ada satu temen kayak bilang, bosan lah nih nongkrong kayak gini-gini doang, sekali-kali kita wisata lah, tapi yang ekstrim, temen bilang. Seenggaknya emang kita pulang jadi punya pengalaman masing-masing. Terus ada temen lah beberapa nyariin, entah itu naik gunung, entah itu ke pantai apa segala macem. Cuman ada satu temen yang bilang yang emang orangnya konyol, dia bilang kita wisata ini aja, wisata mistis, sekali-kali yang serem-serem, kata temen. Terus saya awalnya bilang, yang bener aja, ntar kalau keserupa atau kenapa-napa emang ada yang nanganin. Terus kata temen, ada kok orang di tempatnya itu, ada tour guide ya, kita aman kok, kita diajak muter-muter sama tour guide gitu, dipandu lah istilahnya. Akhirnya kita okein lah tuh, kita jadinya berangkat waktu itu berempat, berangkat fixnya itu berempat, karena yang satu lagi itu takut nggak mau ikut. Akhirnya kita survei ke gedungnya. Waktu itu survei di H-1 sebelum berangkat, kita mau cross check gitu, apa emang ini gedungnya beneran tua, entah itu gedungnya serem.
kalau awal saya first impression tuh pertama ngeliat itu di depan gedungnya jadi ada patung singa Bu, 2. Ada patung singa. Terus di depan emang sepi karena yang saya tahu kan Kota Tua tuh rame ya, di pinggir jalan banyak yang dagang. Ini sepi dia. Terus posisinya itu modelannya kayak pertigaan, gedungan di sebelah kiri. Jadi kalau dibilang tusuk sate kayak mirip gedung tusuk sate gitu Bu. Saya sih ngeliat pertama ya saya rasa ini gedung kayaknya nggak gede-gede banget, saya bilang. Kayaknya kecil. Terus saya kan emang denial orang sama mistis gitu. Saya sempat ngecengin temen lah, saya bilang ini mah nggak ada kayaknya mistis, cuman paling kita ketemu tikus, saya gituin, saya cengin. Terus kata temen, ntar aja dulu lihat besok. Tapi lu udah tahu kan yang penting bentuk gedungnya gimana. Ya udah kita berangkat. Akhirnya kita berangkat waktu itu di malam Sabtu posisinya. Di malam Sabtu kita ngumpul dulu di rumah temen. Terus kita berangkat lah bareng-bareng dari Depok tuh jam 7 lah, sekitar jam 7 habis maghrib. Karena waktu itu kita mulai masuk tuh jam 9 malam janjian. Sampai sana sekitar jam 8, kebetulan kita naik motor waktu itu. Karena kan perjalanan lumayan. Kita sampai jam 8, kita masuk. Awalnya kita nggak masuk ke gedung sih, kita registrasi dulu sama tour guide-nya beberapa, sama penjaga gedung. Sempat ngobrol sedikit. Jadi itu sebenarnya sejarah gedung itu kalau kata yang jaga, ini tuh sebenarnya kantor kayak kantor dagang lah buat ngurus segala macam lainnya. Dan ini kebetulan tuh punya salah satu pengusaha tersohor waktu di zaman Belanda. Dan gedung itu sempat beroperasi dari tahun 1800-an sampai sebelum periode kemerdekaan itu, di sekitar tahun 1930-an lah gedung itu berhenti beroperasi. Karena gedung itu kalau sejarahnya sempat kena sanksi lah dari pemerintah kolonial waktu itu. Terus setelah lama gedung itu terbengkalai lama, sempat ada wacana kayak gedung itu bakal diakuisisi sama pemerintah buat dijadiin situs budaya atau cagar budaya atau dialihfungsikan, katanya jaga. Terus gara-gara mungkin sempat kosong lama, terbengkalai karena nggak ada yang ngurus, gedung itu jadi salah satu daya tarik lah untuk wisatawan yang emang mau ngeliat horor secara langsung gitu, real. Karena kalau legendanya gitu atau yang sering menampakkan diri itu satu sosok noni Belanda, dan emang bentuknya cantik Bu, karena saya waktu itu ngeliat langsung bentuknya cantik, bener-bener kayak mungkin kalau bukan jin banyak yang suka kali Bu ya waktu itu kalau kita ngeliat orangnya. Perawakannya bagus lah kalau kata yang jaga waktu itu. Di jam 8 kita mulai ngobrol-ngobrol, di jam 9 kita di briefing sama tour guide. Jadi waktu itu sekitar ada kurang lebih ya 30 orang. Kita dibagi 3 kelompok. Tapi pada akhirnya dari 30 orang itu yang bener-bener ikut semua tuh gak sampai 30 orang lah. Karena kita satu kelompok ada yang dibagi 8 orang, ada yang dibagi 7 orang. Dan tiap kelompok itu, dari 3 kelompok itu punya tour guide yang masing-masing, dan kita explore tuh berbeda Bu. Jadi misalnya kayak kelompok pertama ke atas dulu, terus kelompok kedua ke ruang kerja dulu. Di situ sebelum kita mulai biasa kita doa, terus sempat ditanya lah sama tour guide kayak di sini ada yang bisa ngeliat gak, ada yang indigo gak, terus ada yang punya kekurangan gak, kayak misalnya sering kesurupan atau segala macam. Kebetulan waktu itu sih nggak ada, dari semua peserta gitu nggak ada yang buat jawab itu. Dan saya kebetulan kebagian tuh di kelompok 1. Dan saya ini sama temen saya nih di satu kelompok, saya nggak sama temen saya. Ternyata temen saya beda kelompok. Oke lah, saya sendiri waktu itu sekitar 8 orang, cowoknya 3, ceweknya 5 waktu itu. Masuklah kita di awal jam 9, selesai berdoa kita masuk. Awal saya perjalanan itu, pertama saya jelajahin ruang-ruang kantor sama kayak ibaratnya mungkin sekarang ruang resepsionis kali ya di lorong bawah. Memang sih kondisinya dibilang lapuk banget. Terus emang ruangannya kondisinya pengap, banyak ya kelelawar, sarang segala macem di mana-mana. Kita explore mulai masuk jam 9, sekitar 30 menit ya tour guide-nya ngejelasin lah, misalnya kayak gedung ini dialihfungsikan buat apa. Nah, dari selama beberapa menit kita jalan di ruang kantor tuh mulai tuh Bu, dari salah satu teman kelompok sempat ada yang nyeletuk kayak, ih di sini kayak ada drum band ya, kata dia. Drum band kayak orang lagi nyanyi, cuman musik modelnya kayak dia denger musik-musik klasik gitu, drum band zaman dulu. Ada salah satu peserta di kelompok saya ngomong kayak gitu, yang sempet saya awal kan kayak masa sih, soalnya kan saya ini belum ngerasain apa-apa nih waktu 30 menit pertama. Nah setelah itu jalan,
kita beres dari ruang perkantoran, saya masih belum lihat apa-apa, kemudian mau jalan tuh ke gedung arsip. Nah, gedung arsip itu posisinya kita sempat ke luar, ibaratnya kayak balkon lah di pinggir gitu. Di situ saya pertama kali ngeliat, saya baru percaya gitu. Saya ngeliat langsung bahwasanya pocong tuh emang beneran gak lompat ternyata. Karena saya ngeliat posisinya itu dia terbang, Bu, tapi nyebrangin gedung. Dan emang tuh waktu saya lihat posisinya kainnya tuh kucel, berantakan, dan mukanya tuh separohnya saya jelas lihat banget jelas mukanya tuh kayak di sini udah tulang doang nih, Bu. Di sini. Cuman mukanya separohnya jelas. Dia lari aja cepet gitu, terbang. Saya sempat lihat, terus saya bilang kayak, wah, ini beneran berarti. Saya sempat ngomong ke tour guide-nya, saya bilang, Pak, saya ngeliat pocong yang tadi terbang. Oh, yang tadi itu emang udah biasa katanya. Dia bilang udah biasa. Saya bilang, mukanya kok begitu banget ya, Pak? Ya namanya jin, kata dia. Ya terus saya sempat ngasih masukan lah, kita pokoknya nggak perlu takut, kata dia. Karena jin kan sejatinya hidupnya memang berdampingan aja sama manusia. Ya gimana semestinya kita aja saling menghormati, kata dia. Awal saya ngeliat, saya sempet takut tuh waktu pertama ngeliat ya, karena saya jujur aja saya waktu itu baru pertama kali ngeliat kejadian mistis sih itu. Emang saya ngeliat pocong, gak lama jalan ada temen satu kelompok tuh teriak, ternyata dia teriak kayak gitu. Terus ditanya lah, kenapa lagi, ini ada yang narik-narik, ada kontak fisik, kayak bajunya tuh ditarik-tarik, cuman gak parah, cuman kayak gitu-gituin aja, Bu. Terus tour guide nanya, ditariknya sama siapa, kelihatan nggak? Enggak, orang saya paling belakang kok, katanya. Itu posisinya dia cewek, tarik jadi modelnya kita lo pintu gitu, nah dia kan mepet ke pintu, jadi di pintu gitu digini-giniin bajunya, dimain-mainin. Cuman sosoknya itu nggak kelihatan siapa. Nggak lama dari situ kita jalan lagi, salah satu peserta kelompok ngelihat kayak model tentara zaman tua, kata dia, atributnya lengkap, megang senjata, dan itu posisinya berdiri di pintu. Dan itu kayak ngeliatin peserta tour guide-nya cuma sambil senyum kayak gimana sih, senyum ngeremehin gitulah, Bu. Kayak terus karena kan penjaganya emang dari awal mesen ya, Bu, kalau ngeliat apa-apa, kalau denger apa-apa atau ngalamin kejadian apa-apa langsung bilang, karena nggak boleh dipendem sama dia waktu itu. Dia bilang lah kayak, di sini tadi saya ngeliat tentara. Terus penjaga cuma bilang kayak, ya emang ini dulu ruangan emang dijaga ketat tentara, karena setelah ini kita mau masuk ruang tahanan sementara atau tawanan perang zaman dulu. Dan awal kita masuk ke ruangan itu, suasana itu emang mungkin gimana ya, Bu, saya ngejelasinnya kayak sedih aja gitu, Bu. Kayak kita ikut ngerasain kesedihannya dari ruang tahanan itu ya, tawanan sementara. Dan di situ teman saya tuh ngedenger suara rintihan orang kayak disiksa. Dan kalau saya sendiri di situ saya ngeliat satu noni Belanda, wujudnya tuh cantik, bener-bener cantik. Dia pakai gaun lengkap, kayak gaun kerajaan putih, dan emang dari mimik wajahnya gitu, wajah sumringah gitu, kayak orang seneng. Ketika saya mau masuk ke pintu, dia lewat di depan. Jadi posisi saya masuk, dia keluarnya dari sini, dari pintu samping dia keluar, terus dia senyum ke saya. Saya lihat, tapi saya nggak takut di situ, karena saya lihat ini jinnya kok cantik banget. Terus kayak kelihatannya elegan, dan dari segi pakaian yang dia pakai segala macam. Dan saya sempat bilang ke tour guide-nya, kata tour guide-nya, ya itu yang sering nampakin gitu, itu sosoknya. Orangnya anggun, masih waktu itu saya lihat juga sekitar cewek lah, umurnya sekitar mungkin 30-an, dia nggak begitu tua, saya lihat orangnya sumringah. Nah, nggak lama dari situ kita masuk ke dalam ruang tahanan itu. Saya juga sempat dengar suara orang ketawa, terus orang ngejerit kayak kesakitan mungkin, karena di situ ada, Bu, beberapa peninggalan yang bekas barang-barang penyiksaannya, kayak misalnya pecutan segala macem tuh masih ada di situ. Dan kemudian ada salah satu peserta dari kelompok ini nggak mau masuk ke ruangan itu karena dia bilang dia nggak kuat karena aura yang dialamin ya, karena soal kesedihannya. Dia bilang dia nggak kuat dan dia takut, dia coba duduk di luar aja karena dia nggak kuat. Tapi selama di luar dia malah lebih parah ternyata gangguannya. Dia denger suara tentara baris, tapi itu bolak-balik di depan dia. Jadi kayak brak, tapi itu bolak-balik di depan dia. Dan dia sempat bilang ke tour guide kita itu, ke pemandu, dibilang nggak apa-apa, yang penting jangan diganggu dan jangan dicuekin. Emang mereka tuh biasa baris berbaris di jam segini, karena kan emang kita mau masukin ruangan tahanan sementara. Dan emang
mereka itu emang pasti tugasnya, dan emang secara watak ternyata emang keji juga Bu di zaman itu. Tour guide ngejelasin emang tahanan atau tawanan disiksa itu ya nggak ada pengampunan lah, karena nggak ada ini kan, kayak dia nggak ada hukuman yang jelas, kayak asal comot. Makanya kayak tour guide itu ngewajarin kayak kita ngerasain kesedihan mungkin di ruangan itu, karena emang saya sendiri kayak sempet sedih aja Bu, kayak orang sedih kayak mau nangis gitu, apalagi ditambah ngeliat barang-barangnya. Nah setelah di situ kita 10 menit explore, nggak lama ada salah satu kayak modelnya kursi, cuman kayak kursi goyang gitu, itu kayak dilemparin sama orang Bu, ke tengah begitu, dilemparin ke tengah. Itu posisinya kita lagi diem, lagi saling explore gitu masing-masing, itu dilemparin ke tengah, blak, bunyi begitu. Terus nggak lama dari situ ada satu orang lagi yang teriak, yang cewek yang pertama itu teriak, dia bilang ngeliat kayak ada orang gede tinggi, dia ngelemparin satu barang itu kursi ke tengah. Dan kita sempet di situ semua takut awalnya. Saya pun sempet ragu karena yang tadinya saya kayak denial soal mistis, saya baru percaya di situ. Oh berarti jin itu beneran ada. Setelah itu ditenangin lah sama pemandu, kita didoain untuk minimalisir kejadian-kejadian buruk. Gak lama akhirnya kita jalan lagi ke satu ruangan gedung arsip. Nah di sini saya ngalamin sendiri Bu satu keanehan. Jadi kan di ruang gedung arsip itu ya lumayan luas lah, ada beberapa lukisan juga, dan plafonnya tuh di atas jebol Bu. Dan saya ngeliat pakai mata kepala saya sendiri, saya ngeliat serpihan rambut jatuh dari atas. Tapi modelnya rambutnya rambut panjang Bu, rambut manusia. Saya awalnya sempat nggak percaya, kayak saya mikir mungkin ini hewan kayak musang atau segala macem. Saya senter ke atas, saya perhatiin aja lama. Ini selama saya senter tuh rambutnya tetap jatuh Bu, kayak dari atas satu kayak ngedorong aja dari plafon satu. Saya sempet senterin, saya pungutin rambutnya, saya gini, ini rambut manusia kayaknya, tapi di atas jangan kan manusia, hewan aja nggak ada. Mungkin saya mikir waktu itu masih musang atau tikus, tapi saya lihat kok nggak ada. Dan itu rambutnya terus berjatuh sama kurang lebih 2 menit lah, terus jatuh ke bawah sampai saya pungutin. Saya kasih ke pemandu saya cuma bilang itu di atas emang lagi ada yang nyisir katanya, terus rambutnya jatuh. Saya di situ panik bisa akuin, karena apa ya, kayak ternyata dari tadi saya berdiri di tempat orang lagi nyisir, terus saya dijatuhin rambutnya. Saya ngeri sial kan atau gimana waktu itu. Dan terus ada beberapa yang nyetup kayak ambil aja rambutnya bawa ke rumah, kali aja jadi jimat atau apa. Saya nggak percaya, saya buang aja. Nah dari situ gak lama saya keluar sendirian, karena gedung arsip itu lumayan gede ya. Saya sempat baca-baca arsip-arsip yang ada di situ, walaupun udah tinggal rak-raknya doang. Gak lama dari situ saya ngeliat satu cewek lagi duduk, dia di pojok gitu duduk, tapi emang posisinya ngebelakangin sih Bu. Jadi modelnya dia ngebelakin kayak gini, dan dia kayak megang sesuatu kayak gini. Dan itu apa, dia lumayan lama lah kayak gini, dia ngebelakangin, jadi di madep tembok Bu posisinya. Dia lumayan lama kayak gini. Terus saya lihat waktu itu posisi itu di ujung dan lumayan jauh waktu saya senterin. Saya pikir emang tadinya tuh kayak mungkin kabut atau apa, tapi saya lihat ini ada rambutnya. Terus dia pakai pakaian serba putih kayak jubah, tapi kumel jubahnya, dan ada beberapa bercak darah. Saya awalnya ragu buat ngedeketin itu, cuma karena saya penasaran, saya coba maju ke awal. Terus gak lama dia nengok, tapi nengok sambil senyum gitu, ketawa sambil senyum. Terus saya lihat kayak ngegendong anak kan, karena saya penasaran mungkin ini anak yang digendong. Ternyata saya lihat cuma bayi, jadi kayak satu bayi digendong sama dia, cuman nggak kelihatan mukanya Ibu bayinya. Ini bener saya lihat nyata dia ngegendong bayi gitu. Terus saya bingung ini ngapain kayak gini ya. Terus si pemandu bilang ya bekas di sini juga banyak ternyata apa, kasus-kasus pemerkosaan di zaman dulu. Ya mungkin dari salah satu tahanan atau tawanan disiksa itu ada wanita dan mungkin diperkosa, kata pemandu gitu. Saya ngeliat jelas. Setelah itu saya panik tuh, saya coba bilang ke pemandu, ini saya disenyumin, terus mukanya serem saya lihat, karena banyak kayak luka-luka gitu, sayatan, terus darah netes, dan itu darahnya kelihatan Bu, darahnya tuh kelihatan di ubin, ada beberapa tetes lah darahnya, dan warnanya hitam banget darahnya. Gak lama dari situ, terus ada salah satu peserta yang emang di ruangan itu juga, satu ruangan sama saya, dia bilang dia ngeliat wujud, kata dia modelnya badannya ular tapi kepalanya manusia, dan itu jalannya melata, tapi dia pakai mahkota Bu, dia bilang
dia lewat tengah gitu jalan tapi sambil ngeliatin ke arah peserta di posisi itu. Karena waktu itu nggak tiap orang tuh ya di sana tuh nggak punya penglihatan yang beda-beda aja soal kejadian-kejadian mistisnya kan. Nah setelah di gedung arsip itu kita tuh jalan ke ruang tahanan sel tikus itu, yang tahanan-tahanan yang mungkin pernah kasus di dalam penjara. Itu dibawa tempatnya tuh kecil lah, mungkin setara dengan kursi ini nih ruangannya. Dan orang kalau masuk situ udah pasti jongkok, nggak bisa berdiri. Dan di situ kayak kumuh tempatnya dan bau emang, tapi baunya itu kayak bau busuk bu. Ya saya mikir mungkin kotoran hewan ya di dalam situ. Saya masuk, ternyata di situ pertama kali saya ngeliat sosok kayak orang kecil tapi jalannya jongkok. Jadi kayak model lagi disiksa bu, mondar-mandir. Dan itu nggak sekali mondar-mandir tapi 2 kali. Saya lihat dengan jelas. Tapi mukanya itu nggak kelihatan, tapi dia nggak pakai baju emang modelnya. Wujudnya cowok, dia nggak pakai baju, dia mondar-mandir. Saya perhatiin dengan jelas. Kata pemandunya itu mungkin ini arwah dari bekas tahanan-tahanan yang pernah disiksa dimasukin ke sini. Dia jadi kayak gitu. Saya lihat emang kondisinya ya parah lah. Badannya banyak luka dan itu mondar-mandir. Dan itu dia 2 kali mondar-mandir, saya inget banget. Pertama dia lurus ke sana terus balik ke arah saya, tapi mukanya tuh nggak diliatin, dia nunduk kayak gini. Dari situ kita lumayan lama dan di situ sempat ada beberapa peserta yang tiba-tiba nangis bu. Nggak tahu sebabnya kenapa, mungkin kesurupan kali ya. Dia tiba-tiba nangis terus ditanya kenapa, dia cuma bilang kasihan. Dia bilang kasihan, dia cuma bilang kayak gitu. Ya mungkin mereka yang tadi nangis atau yang tiba-tiba ada reaksi gitu. Kalau diasumsiin mungkin sih dia ngalamin kepedihan yang luar biasa ya di bekas penyiksaan itu. Karena kan orang-orang pribumi kala itu kan banyak yang disiksa di situ. Dan si pemandu juga bilang satu ruangan itu bisa diisi 3-4 orang dengan posisi jongkok. Jadi emang kepedihannya itu nggak kebendung lah mungkin. Jadi ada beberapa peserta yang kerasukan terus nangis. Nah setelah itu dari ruang penjara bawah tanah saya naik tuh ke atas ke ruang kerja. Dan sebelum melewati ruang kerja kayak ada satu ruangan, tapi saya nggak tahu itu ruangan apa karena nggak dijelasin juga. Dan itu ada kelompok lain di dalamnya, ada kelompok 3. Dan di situ ada salah satu cewek lagi kesurupan bu di kelompok itu. Dan itu kesurupannya dia itu teriak-teriak nggak jelas, teriak-teriak, ketawa, nangis. Terus udah dipegangin sama 4 orang dan lagi dibaca-bacain gitu sama tour guide-nya. Tapi saya waktu itu posisinya nggak boleh berhenti di situ sama tour guide kita, sama pemandu harus jalan lagi. Tapi saya penasaran, saya sempat lihat beberapa menit kayak posisi teriak-teriaknya, terus matanya melotot tapi merah. Kayak saya nggak tahu gitu ini kesurupan apa. Tapi dari kesaksian teman-teman kelompoknya dia jadi kalau saya nanya kronologinya, dia dari masuk ruangan itu dia kayak nendang sesuatu. Tapi nggak tahu sesuatu yang ditendang itu apa. Semua orang tuh nggak tahu yang ditendang itu apa. Dan setelah dia nendang kesurupan dia bu. Jadi dia sampai dipegang 4 orang dan matanya merah. Itu posisi waktu itu udah di jam 11 kita explore. Dan kita naik dan di saat perjalanan ke ruang kerja, di ruang kerja itu saya lihat kayak bentuk, dibilang wanita, saya tapi ragu ya kalau itu cewek. Itu di posisinya dia lagi duduk, dia cuma duduk bengong begini, tapi posisinya di depan, jadi di pintu. Ini model masuk pintu sini, dia tuh duduk di posisi di pojok. Dia ngeliatin kayak peserta yang tiap masuk 1-2 orang masuk diliatin sama dia. Terus saya cuman ngeliat sekilas, karena saya tuh posisi udah takut bu di situ, karena saya habis ngeliat posisi orang yang kesurupan itu kan, saya langsung takut. Terus si sosok itu kayak manggil-manggil kayak begini, tangannya yang lambai, tapi begini-gini doang tangannya, lambai, sambil ngeliatin peserta yang masuk tuh ke ruangan itu. Nah si pemandu langsung bilang refleks, jangan ada yang ikut ya katanya, jangan ada yang ikut. Terus saya nanya, emang kenapa pak itu manggil-manggil? Ya nggak tahu, mungkin kamu bisa mau dibawa ke alam ya. Pemandunya cuma bilang kayak gitu bu. Setelah udah lama kita jalan ke ruang kerja, di situ kita sempat istirahat beberapa menit. Dan di dalam wisata itu tuh kita ada satu waktu yang dinamain kayak forum lah bu. Kita dikumpulin pakai lilin gitu. Kebetulan saya dapat waktu itu tempatnya
kalau nggak salah di tangga darurat lah, jadi lilin gitu. Terus kita ngomong lah, utarain kayak kamu lihat apa gitu. Tapi yang anehnya selama di tangga itu kita semua tuh rata bu, denger sumpah ada orang kayak naik turun pakai tangga pakai sepatu dah suaranya gitu, dan itu jelas bener-bener kayak di samping kita suaranya. Terus nggak lama suara orang kayak orang jalan tapi ngesot karena bunyi seret. Selama kita forum kurang lebih 30 menit kita nyeritain soal kesaksian kita apa aja selama itu suara tuh nggak hilang sampai kita mau keluar dari gedung itu. Seret tak terus entar nanti kayak dia manggil gitu selama kita forum, karena emang di forum itu kita nggak dibolehin noleh kemana-mana sama tour guide, kita harus fokus katanya. Kita cerita kemana di depan lilin kita utarain dari ada yang mulai ngeliat yang siluman ular itu, terus ada kepalanya, terus kayak noni Belanda bahkan tentara, terus ceritain kayak berbagai macam ngerasain kepedihan dari penyiksaan itu. Terus nggak lama dari forum itu setelah denger suara itu ada satu peserta nih yang kayak yang saya tadi bilang nangis tuh, dia nangis lagi bu di situ. Dia nangis, dia sempet bilang, saya sampai sekarang nggak tahu ya kalau itu dia kesurupan atau enggak, tapi dia bilang dia minta maaf ya. Tapi suaranya suara cewek, cuman suaranya tegas gitu kayak saya minta maaf buat semuanya, buat semua kejadian. Dia bilang saya heran. Teman-teman di situ responnya juga pada diem kaku karena mungkin udah ketakutan ya. Di situ posisinya tuh udah jam 12:30 waktu itu, udah mau jam 1 di forum itu. Si tour guide akhirnya sempat ngajak ngobrol, emang minta maafnya buat apa, kata tour guide. Minta maaf buat atas semua kejadian, kata dia. Ya saya nggak tahu kejadian apa, mungkin kejadian yang lampau atau gimana. Dari situ dari forum selesai, kita dikumpulin lagi lah sama peserta-peserta lainnya waktu itu. Itu di posisi udah di jam 1 lah, jam 1 lewat. Kita dikumpulin, terus kita sempet dengerin berbagai kesaksian ya orang-orang peserta lain, dan ternyata banyak yang kontak fisik itu, yang dicolek-colek, yang didorong. Di kelompok 2 tuh ada bu yang didorong, dia mau masuk pintu, dia tuh didorong kayak gini, didorong sampai goyang badannya, didorong sampai goyang. Terus wujudnya nggak kelihatan. Terus selama itu juga teman saya ngeliat anak kecil katanya dia 3 orang. Jadi selama jalan anak kecilnya tuh ngikut 3 jalan-jalan kayak gitu. Terus ada peserta yang kesurupan itu, saya lihat waktu itu udah mendingan, tapi dia badannya ya mukanya diem, terus tatapannya kosong kayak muka orang pucet aja gitu bu. Saya juga ngeliatnya kayak rada aneh ya. Tapi kata tour guide itu emang nanti bisa sembuh tanpa ketempelan. Tapi saya ragu kalau dari situ nggak ada yang ketempelan, menurut saya nggak mungkin, karena emang itu tempat angker. Karena hari ini juga kan udah ditutup tempatnya dan udah nggak dibolehin ada wisata lagi untuk tempat itu, dan dijadiin salah satu gedung cagar budaya tempat itu. Itu sih bu. Ini kan waktu daftar ya, itu online apa? Kita offline bu, kita kesana. Iya. Nah itu memang udah beroperasi lama tuh gedungnya? Enggak, apa wisata mistisnya? Kalau kata temen sih baru, mungkin saya nggak tahu ilegal atau legal ya bu. Apa dapat izin dari pemerintah, saya nggak tahu ya. Karena di situ emang cukup lengkap, ada satpamnya, ada yang jaga gedungnya, sama ada pemandunya tuh. Pemandunya ada berapa banyak? Waktu itu ada 4. Ada 4 pemandunya. Itu kan berarti kalau misalnya legal atau nggak legal ya, tapi ya pasti udah ditutup lah ya. Udah ditutup. Kalau dari awal ya mulai datang gitu kan, beli tiketnya 100.000 ya, 30 orang. Nah kumpulin dulu kan, terus mulainya jam 9. Itu kan seperti kalau dari cerita tadi ya, itu kan benar-benar kita masuk ke alam gaib kan? Iya bu, benar. Iya kan? Kayak serasa rumah hantu. Karena semua penampakan ada. Iya. Nah, bener. Pertanyaan saya, perasaannya kayak apa? Saya tuh yang tadinya awalnya nggak percaya bu ya, karena kan saya sebelum saya wisata ke situ, saya tuh nggak pernah ngeliat kejadian mistis bu, walaupun itu denger suara atau ngeliat sosok, saya tuh nggak pernah. Setelah saya masuk situ, saya baru percaya emang mistis tuh ternyata ada, dan ternyata jin itu emang hidupnya berdampingan sama manusia. Karena setelah saya masuk situ, ya emang yang lalu lalang tuh kita ngeliat kayak mereka tuh kayak orang biasa aja yang lewat. Kalau yang beberapa ada yang jahil dan beberapa ada yang kayak nunjukin ekspresinya kayak lagi marah, lagi kesel. Dan yang saya aneh tuh sampai sekarang saya masih yang soal rambut itu, kenapa saya bisa nemuin rambutnya?
Berarti kan gini ya, ada sentuhan fisik ya. Terus kamu tuh di situ masuk ke dalam alam mereka gitu kan. Ini berani banget loh, resikonya kan gede itu kan. Gede, Bu. Resiko gede. Kalau lu takut gimana? Lari kemana? Ya kan? Sementara itu kejadiannya malam hari. Iya, malam. Cuma ada beberapa orang tadi, 4 guide dan security kan. Itu kalau misalnya kita mau balik arah tuh ada kemungkinan bisa pulang atau memang harus lanjut aja? Kalau di tengah-tengah, kalau seandainya mau pulang bisa. Nanti jadi kita satu kelompok gitu, kita ikut nganter mereka turun tuh sama pemandunya. Jadi bareng-bareng terus. Bareng-bareng terus. Tapi nggak bisa, lu pulang duluan. Nggak boleh Bu, nggak boleh. Dan emang di meeting pointnya itu di utama itu ada beberapa security juga yang jaga buat ngejagain peserta. Terus juga sebelum berangkat kita ditanya dulu, diyakinin. Makanya dari 30 orang itu nggak semuanya ternyata 30 berangkat. Ada yang bener-bener nggak jadi karena takut. Tapi tetap bayar atau gimana? Nggak. Oh enggak. Iya, uangnya di refund. Ini resikonya ya kalau saya dengar cerita mistisnya luar biasa ini. Iya. Karena kan ada juga ya kayak Taman Prasasti itu kan ada Taman ini Prasasti, malam ya. Tapi kan nggak ada cerita nggak mistis. ada, ya. Tapi ini kan bener-bener seperti kamu masuk ke alam lain. Iya. Ya kan? Berapa lama itu? Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 sampai kurang lebih sampai ke meeting point itu jam 2. Dari jam 9 sampai jam 2. Iya. Untungnya sekarang ditutup ya. Kalau nggak ditutup, YouTuber mistis ke situ semua. Banyak Bu. Dan itu emang ternyata tempat itu nggak banyak orang yang tahu Bu. Pokoknya patokan gedungnya itu, di depan gedung itu ada patung singa. Ada 2 patung singa. Jadi itu gitu. kan sejarah ya. Kan itu kan bekas penjara Belanda. Jadi mungkin kayak reka adegan ya. Iya, reka adegan. Reka adegan ketika dia disiksa, jadi ada yang merasakan. Terus ada macam-macam lah ya. Serdadu lewat. Jadi benar-benar kan reka adegan kenyataan ketika itu masih zamannya Belanda di situ ya. Bener Bu. Tapi bedanya dia udah jadi arwah. Udah jadi arwah. Waduh, ngeri banget ya. Itu. Tapi situasinya gelap atau ada lampu? Enggak Bu, gelap. Sama sekali gelap. Gelap. Jadi center ya. Dan kita emang disediain center sama cuma center doang tuh sebagai alat penerangan. Iya, center sama beberapa logistik. Terus sama alat-alat P3K karena emang gedungnya rawan soal banyak Bu plafon yang udah ngegantung gitu. Yang meroboh. Nggak layak ini ya. Iya, nggak layak. Nah, ini kan si Gaite cuma satu ngedampingin 8 orang. Ini yang belakang berani banget ini. Nggak ngumpul bareng-bareng gitu jalannya. Nah, ternyata sebenarnya tuh selama itu kan pengundian orang itu kan ditanya siapa yang mau paling depan, siapa yang mau paling belakang. Ternyata tuh lebih banyak takut yang paling depan daripada yang paling belakang. Karena Gaite itu posisinya di belakang, bukan di depan. Gaite di belakang, sorry. Di belakang. Tadi gue pikir Gaite di depan, terus orang ini di belakang semua. Gaite di belakang. Oh iya benar, Gaite harus di belakang. Tapi yang di depan jadi duluan lihat kan. Itu saya di depan. Kalau zaman sekarang tuh rumah hantu. Rumah hantu, modelnya kayak gitu. Tapi ini hantu beneran. Hantu beneran. Dan sayangnya tuh udah ditutup Bu. Mungkin kalau nggak ditutup rame kali ya tempatnya. Ya mungkin dilarang juga ya. Iya dilarang. Bahaya. Karena kan dari konstruksi bangunannya membahayakan. Udah bangunan tua ya. Iya, bangunan yang tua. Kedua, ini bukan setan-setanan, setan beneran. Iya, setan beneran. Dan itu saya mulai percaya mistis tuh dari situ Bu. Selama saya hidup lah, saya benar-benar ngalamin kejadian ngelihat yang bentuk nyata, suara. Itu saya di situ. Bahkan saya sempat ngeliat rambut yang sampai sekarang saya masih mikir kok dia kan dunianya goib ya, teman ada rambutnya gitu nyata, asli. Rambutnya nyata. Bu. Tapi hilang Pak? Nggak hilang. Sampai saya buang lagi. Nah, saat itu perasaannya kayak apa? Yang pertama mungkin perasaannya karena saya awalnya denial ya. Saya masih kayak biasa-biasa nyantai. Cuman semenjak saya ngelihat satu kejadian pocong itu saya mulai kayak berarti beneran nih ada. Saya di situ sebenarnya kayak masih biasa ya. Cuman setelah saya ngalamin kejadian yang rambut itu, saya bener-bener takut Bu baru. Kayak bener-bener ternyata jin itu emang beneran ada dan misi itu emang beneran ada. Dan saya di situ takut lah. Pesertanya hebat juga ya, udah takut masih jalan terus gitu kan. Masih jalan. Itu luar biasa, ada yang dicolek, masih tetap jalan, masih tetap ikut tur itu kan, sampai selesai kan. Karena mungkin pemandunya itu sih yang berpengalaman kan, karena yang di kelompok 3 itu Bu, yang tadi saya bilang ada kesurupan, dan itu pemandunya yang ngobatin sendiri. Oke. Jadi pemandunya udah memahami. Iya, memahami daerah situ. Tapi resiko loh bawa orang. Iya, bener. Artinya kan kita bermain dengan makhluk halus. Makhluk halus, bener Bu. Iya kan. Terus
banyak juga penampakan yang menurut saya sih gila juga ya. Iya. Ada ular gitu kan, Iya, kepala ular. manusia, ada gila itu. Banyak. Ya kan kalau misalnya, nah ini pemandunya ini kan belapan jalan nih, pemandu kan di belakang. Itu pemandu awas ngomong gitu nggak? Iya, ngomong gitu, Bu. Misalnya kayak dia ngeliat sesuatu juga dibilang tuh di atas tuh ada yang lihat, gitu dia, ada yang liatin. Tapi nggak semuanya bisa ngeliat karena misalnya kayak saya ngeliat tadi rambut itu nggak semuanya ngeliat. Berarti beda orang, beda penglihatan. Iya, beda penglihatan. Masing-masing punya penampakan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Nah ini kan bangunan Belanda ya. Tadi kan selain noni Belanda tuh ada nggak yang orang-orang Belanda lain selain serdadu gitu? Serdadu kan nggak kelihatan, cuma ini doang kan. Iya, Nah kalau orang Belandanya, wujud orang Belanda ada nggak? Kalau wujud orang Belanda asli itu paling yang tadi berdiri di depan, Bu, yang kayak badan tentara tegap. Itu cowok, itu Belanda. Belanda ya. Wujudnya. Tapi kalau yang noni itu saya akuin beneran cantik gitu. Noni Belanda ya. Berarti ini tempat penyiksaannya, yang makanya diliatin orang yang jongkok itu benar-benar penyiksaan orang itu ya, diwujudkan. Dia kayak reka adegan di sini nih bagian penyiksaan gitu ya. Iya, Bu. Nah terus Adegan. alat-alat penyiksaan itu kayak berkomunikasi ya. Ini loh, gue bekas nyiksain orang kayak atau pecutnya apa, masih ada, rasa iya. sedih. Bener. Nah, after semuanya selesai, kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Apa yang terjadi? Kalau teman saya mimpi buruk ada. Masih mimpin soal gedung itu mimpi, tapi sekedar mimpi. Kalau dia mimpi ngelihat satu wujud gede tinggi itu, tapi ngeliatin dia tapi tangannya begini, terus dia diliatin dia lagi tidur terus diliatin begini. Dia mimpi buruk itu doang sih. Karena si pemandunya tuh kayak selesai acara kumpulin meeting point kayak ngelakuin pembersihan gitu, Bu, kayak didoain lagi supaya emang gak kejadian hal-hal yang ya pemandunya bilang sih kita cukup ngerasain misinya cukup sampai di sini aja, jangan sampai ada di rumah. Ya paling itu teman saya mimpi doang, mimpi buruk. Berarti sebelum pulang dibersihkan dulu, Dibersihkan supaya nggak dulu. ada yang ngikut. Iya, dibersihkan dulu, Bu. Nah tadi kan dari awal kan ini kan ada cerita apa tuh yang kaki ngeliat itu buburu tuh di mana tuh posisinya tuh? Itu posisinya mau masuk ke antara lorong-lorong ke gedung arsip, Bu. Jadi kan nih kita dari ruangan tuh keluar kan ngeliat balkon kan ada lorong banyak di situ, Bu. Jadi awalnya saya nyenter, saya ngeliat ini kan banyak pondasi gitu, tiang-tiang. Saya pikir emang tiang, tapi saya senter bulunya banyak. Saya senter ke atas, ternyata orang gitu tinggi, bener-bener tinggi, dia matanya tuh merah, dia ngeliatin gini. Cuman emang selesai ngeliatin, saya turunin center, saya gini lagi nggak ada, Bu, hilang. Dan itu bener-bener kayak gorila lah, bulunya tuh tebel banget orangnya. Serem banget ya. Dan itu masing-masing orang ini bercerita semuanya pas ngelihat ya, nggak ada yang nggak ngelihat ya. Iya, nggak ada yang Semua nggak ngelihat, ngeliat, semua yang ngeliat. semua peserta lihat. Nggak ada yang Makanya dilakukan pembersihan ya, itu sebelum dalam pulang. pembersihan. Satu kelompok itu kan 8, ada 7 gitu ya. Iya. Nah, mereka ini saling mengenal atau dipertemukan di situ? Dipertemukan, Bu. Kita mau ngomong kenalan. Kita kenalan satu-satu, dan itu waktu itu lebih banyak ceweknya malah daripada cowoknya. Rata-rata ya dari 30 orang itu. Kita kenalan kayak macem-macem, tapi si akuin mungkin yang masih sekolah kayak saya doang lah di situ berempat. Karena yang lain tuh yang saya temuin rata-rata pekerja, kalau enggak mahasiswa. Dan kita cukup kenal karena emang kita pas briefing itu sebelum jalan kita dipaksa kenalan sama pemandunya itu dan suruh ngelindungin satu sama lain, kayak misalnya ada yang ketinggalan tuh harus bilang dan emang harus ngejaga baik-baik. Itu sih, Bu. Berarti ini kan ketemu di situ ya, kenalan di situ. Kebetulan yang pelajar cuma pelajar teman-teman ya. Yang lainnya udah dewasa istilahnya. Iya. Motivasi mereka ikut itu apa sih? Kalau boleh tahu? Kebanyakan penasaran, Bu. Penasaran sama nggak percaya. Kebanyakan kayak saya yang awalnya nggak percaya jadi percaya, terus yang penasaran kayak emang bener seserem ini, kayak gitu sih, Bu. Banyak yang penasaran sama nggak percaya, pasti alasannya itu. Nah, temannya Fajar itu taunya dari mana beritanya itu? Ada tempat yang buat wisata mistis itu? Di Twitter waktu itu, Bu. Oh. Di Twitter. Jadi dia lagi buka Twitter, terus kayak ada iklan soal kayak ada satu tweet lah gitu ngomongin soal ekspedisi soal ke tempat-tempat mistis-mistis kayak gitu. Terus ngerekomendasiin tempat-tempatnya, salah satu yang tadi sebutin kayak Taman Prasasti itu ada, Bu, kayak dibikin tweet di Twitter gitu, dan temen ngeliat langsung. Makanya
nyaranin ke tempat penjara itu. Iya, Taman Prasasti itu ada wisata malam namanya. Dia 1 bulan tuh ada berapa kali gitu. Iya. Memang dia itu dari Instagram. Iya, dari Instagram. Dari Twitter. Berarti dulu ada lagi selain Taman Prasasti ini ya. Iya, penjara Belanda. Selain itu pengalamannya apa lagi setelah sampai pulang nih? Tadi kan dengan mimpi temennya. Yang lain? Kalau yang lain paling ya kayak tadi, kayak misalnya masih denger suara atau kayak ada bisikan. Oh ya? Kayak ada satu kelompok tuh, di kelompok 3 lagi forum tuh ada yang dibisikin kayak ngapain kesini, dibisikin kayak gitu, ngapain kesini, dibisikin gitu. Dia ada denger, dipikir tuh teman kelompoknya yang ngomong. Terus pas dia nengok, teman kelompok lagi nunduk aja. Terus dia nunduk lagi, terus ada yang ngebisikin lagi, ngapain kesini, ngomong kayak gitu. Berarti dia bertanya juga ya, iya, bertanya ngapain juga. lu ganggu gue lagi santai-santai ke rumah gue gitu iya. ya. Kan berarti kan malam tuh haknya dia untuk tampil kan. Ternyata ada orang datang gitu jadi kan. ada interaksi. Jadi dia berinteraksi. Jadi dia kayak ngapain lu datang ke sini gitu ya. Nah, itu setelah pembersihan udah nggak ada lagi itu? Nggak ada, Bu. Kalau uang kayak buat ketempelan gitu nggak ada. Yang dengar-dengar juga nggak dengar lagi? Nggak dengar lagi. Karena emang ya saya akuin profesional lah emang pemandu, karena mungkin bayarannya juga mahal kali ya. Jadi cukup di sini seperti kayak pengalaman mistis, semacam ya bisa juga dibilang hiburan juga ya. Yang nggak percaya mistis, yang denial, nih lu ada nih, sebenarnya ada, lu tahu, udah udah gitu jangan dibawa pulang. Jadi bawa pulang. Wah gokil tuh kalau masih ada sampai sekarang. Iya makanya, saya ingat ditutup, kalau nggak salah itu ditutup di tahun 2018, ditutup ya. Dengan alasan ya gedung tua udah banyak roboh juga katanya, ditutup. Keselamatan. Oke, Bang Fajar, terima kasih banyak. Ceritanya sangat menarik dan wah luar biasa deh pokoknya. Keren, kasih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.